Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yunita, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapat di program guru penggerak di lingkungan sekolah atau lingkungan asal Anda? Jawabannya, membuat program dan mensosialisasikan pengetahuan yang saya dapat dari program guru penggerak yang akan saya imbaskan kepada rekan-rekan saya di sekolah dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga praktik-praktik baik yang terdapat pada program guru penggerak. Yang ketiga, menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya, baik di dalam kelas ataupun di lingkungan sekitar saya. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis kasus tersebut apakah dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu sendiri adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar namun bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jika keputusan tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diantaranya adalah: pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, melakukan pengujian benar dan salah melalui uji ilegal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah melihat lagi keputusan dan melakukan refleksi. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, hari besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Jawabannya adalah, langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menemui dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang baik dan efektif, serta dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Apabila hari ini saya menghadapi kasus dilema etika, maka hari ini pula saya akan melakukan pengambilan keputusan dan melakukan pengujian kasus tersebut dengan menerapkan 4 paradigma pendekatan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jawabannya, ketika kita mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak akan berfokus pada diri kita sendiri. Tetapi masukan, data, ataupun fakta dari teman sejawat dapat kita gunakan untuk pembanding dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Apakah sudah tepat atau belum? Apakah sudah efektif atau belum? Menurut saya, yang akan menjadi pendamping dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran antara lain kepala sekolah, rekan guru atau rekan sejawat, orang tua siswa atau komite, dan pengawas sekolah jika itu ada di sekolah. Apabila itu ada di lingkungan sekitar, maka individu-individu yang ada di lingkungan sekitar itu akan menjadi pendamping kita untuk mengambil keputusan. Demikian presentasi dari saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, matur suwun, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.